Nah teman-teman, ini sudah 1 jam kita resin. Nah ini sudah 2 kali lipat besarnya dari waktu awal saya resin ya. Nah sekarang saya mau bagi menjadi beberapa bagian ya. Kalau ada yang mau dipakai, biasanya sih saya pakai timbangan ya. Saya pakai timbangan awalnya berapa, lalu saya bagi ya. Saya pakai timbangan ini. Nah, lalu baru kita bagi. Jadi kita bagi menjadi 10 bagian ya. Nah, setelah dibagi, lalu dibagi menjadi 10 bagian ya. Kita bentuk seperti ini. Ya. Biasa kita bulet-buletin seperti ini. Kalau masih nggak pede, boleh dibuletin sebulet-buletnya. Dan seperti biasa, ini atasnya atau permukaannya harus halus ya. Ya kalau masih belum bisa nggak apa-apa, tapi dibikin halus, jadi juga nanti kalau yang suka bisa dikasih apa namanya,
sesame seed. Nah, udah bulat. Kalau masih kurang ini juga bisa pakai 2 tangan. Masukkan hal seperti ini, jadi kelihatan bulat. Nah, kelihatan bulat. Kita lakukan hal ini sampai adonan selesai, sampai adonan habis ya. Ini udah selesai, saya cuma 10 menit saya bikin bulatan seperti ini ya. Kalau yang udah biasa sih cepat gitu ya. Awal-awalnya sih saya bisa sampai sampai 20 sampai 25 menit. Kayaknya kurang, ada yang kurang. Nah, ini setelah itu kita resin selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam, nah itu saya sudah masukin oven. Setelah kita kasih diolesin, atasnya diolesin telur, kuning telur dan susu ya. Lalu atasnya saya taburin pakai sesame seed. Apa ya nama Indonesia nya saya lupa ya. Nah, ini saya masukin oven. Berapa lama sih gitu ya? Berapa lama? Lamanya 10 sampai dengan 15 menit ya. Dan itu kita panggang 180 sampai 190 derajat ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu 10 sampai dengan 15 menit. Saya kasih ini ya, 10 sampai dengan 15 menit. Nah, jadi kan saya itu bukan langsung bisa, enggak, saya belajar. Pertama-tamanya saya gagal berapa kali ya, keras yang ya gitu deh. Yang nggak bisa dimakan, tapi suami saya tetap makan karena dia tahu saya berusaha karena saya nggak pernah beli, mulai dari burgernya, rotinya, roti hotdog, sosis saya beli sosis. Itu semua saya bikin, sampai roti gandum, roti buat sandwich, sampai acar-acarnya juga saya bikin sendiri ya. Nggak ada yang saya beli kecuali kayak saus dan lain sebagainya. Itu saya belum nggak ada waktu. Nah, ini berantakan karena saya habis bikin satu adonan untuk sandwich. Nah, ini saya udah potong-potongin, saya masukin plastik biar panasnya keluar dulu. Jadi saya belum tutup, nanti masukin di kulkas. Kalau kita mau makan, saya sih biasanya kita masukin kulkas. Kalau kita mau bikin sandwichnya, baru nanti saya taruh kalau nggak mau repot, taruh di dalam oven beberapa menit. Atau kadang-kadang saya taruh di atas, kita ini dipanasin di atas penggorengan, itu kembali seperti semula, empuknya seperti semula, sama dengan burger dan hotdog. Bun saya itu kembali seperti semula, seperti awal kita bikin, itu empuk dan soft ya, dan nggak kayak kita makan roti itu kayak karet itu nggak seperti itu. Jadi bener-bener empuk. Saya bukan belajar ini aja roti aja, tapi saya belajar kayak croissant, belajar bikin
apa namanya, cake dari resep-resep Jepang ya. Semua saya pelajarin, sampai yang belum saya pelajarin bikin pasta. belum sempat juga, pengen belajar, jadi bisa nanti saat pulang ke Indonesia saya mau bikin usaha keluarga ya, kayak kafe atau apa gitu ya, bukan kafe kali, warung modern. Kopi apa namanya, kopi kayak warung kopi gitu, coffee shop ya, kopi shop, dan biasanya kan suka ada cake atau sandwich atau lain sebagainya. Saya mau buka usaha seperti itu. Jadi dan kelebihannya kita bisa tahu itu makanan sehat ya, buat anak-anak, buat keluarga, itu kita tahu makanan sehat. Jadi anak-anak nggak perlu jajan di luar. Sampai saya belajar bagaimana caranya bikin KFC ya, sampai saya belajar caranya bikin, karena suami saya suka banget lapis legit itu butuh apa namanya, butuh ketelatenan, karena selapis 1 menit masuk oven, keluarin lagi, masukin lagi selapis, ditenet-tenet biar dia lapisannya itu menyatu ya. Itu saya bikin dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang baru selesai, dan alhamdulillahnya jadinya bagus, rasanya enak, dan itu benar-benar berminyak. Saya nggak pakai Wisman, saya pakai di sini Lurpak punya. Saya pakai Lurpak sama apa namanya, margarinnya saya pakai Blue Band, tetap orang Indonesia, cinta barang-barang Indonesia ya. Itu saya bikin tidak pakai tepung, karena yang bagus itu nggak pakai tepung. Jadi itu cuma kuning telurnya pun saya saring. Jadi kalau saya mau belajar, saya nggak mau setengah-setengah, nggak mau belajar yang gimana gitu. Saya mau belajar, bener-bener belajar. Kalau mungkin teman-teman belajar dari yang gampang-gampang dulu. Kalau saya nggak mau kayak gitu. Dari yang susah untuk yang berikutnya kan jadi lebih gampang gitu. Saya mau yang paling susah tuh bikinnya apa ya gitu. Nah seperti gitu teman-teman. Jadi kita apa-apa nggak pernah, saya juga nggak pernah beli. Kayak berkebun ya, saya belajar 5 tahun yang lalu. Nah itu semua kayak sayur saya nggak pernah beli. Jadi saya ambil dari cabai sampai waktu itu tomat ya. Sekarang tomat udah lagi nggak ini karena kan winter. Nah cabai, kapsikam ya, apa namanya nih, kapsikam, paprika ya, kangkung yang apa, sampai timun ya, kentang saya tanam sendiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, mudah-mudahan jadi semangat buat teman-teman untuk dalam situasi seperti ini untuk buka usaha sendiri ya. Kan lumayan kalau bisa usaha sendiri ya. Jadi kita bisa bantu suami kita yang mungkin yang di Indonesia ada saya dengar itu kan beberapa perusahaan tutup ya. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan selalu sehat, selalu bahagia. Nah ini dia teman-teman, burger bunnya udah jadi ya. Ini saya oven cuma 10 sampai dengan 15 menit ya. 5 menit terakhirnya itu ovennya saya udah matiin. Jadi kita biarin di dalam untuk coklatnya merata ya, karena oven saya rada-rada ya kadang-kadang nggak rata gitu. Jadi makanya saya taruh di oven 5 menit terakhir dengan posisi ovennya udah off ya, tapi kan panas di dalam oven masih ada, yaitu yang bikin di roti burgernya jadi agak kecoklatan. Kalau nggak mau coklat banget boleh cuma pakai kuning telur ya. Cuma pakai kuning telur aja, nggak perlu pakai susu. Itu jadinya coklatnya nggak terlalu coklat. Tapi saya nggak yakin kalau dalamnya itu matang, karena kan biasanya kalau
atasnya nggak berwarna coklat, artinya dalamnya juga nggak mateng. Jadi biasanya saya diamin dulu di oven itu 5 menit. Jadinya totalnya sebenarnya api oven onnya itu cuma 15 menit. Terus saya offin, tapi posisi ininya apa namanya, burger bunnya belum saya keluarin dari oven, saya tetap ada di oven 5 menit, selama 5 menit. Setelah 5 menit baru kita keluarin, dan hasilnya seperti ini. Coba dilihat ini tuh, dia kita tenat, kita ini ya, balik lagi ya. Nah itu balik lagi. Kalau yang nggak jadinya kurang bagus, dia waktu kita, nah itu kan balik lagi, kita pencet gini, dia nggak balik lagi. Dan kalau posisinya dia apa namanya bantet, waktu kita ini dia itu keras dan berat. Kalau ini enteng ya, ininya enteng. Nah itu dia, kita tenat ya, walaupun udah masuk kulkas. Biasanya kan saya masukin kulkas ya, jadi setelah dingin loh, maksudnya saya setelah dingin saya masukin plastik, lalu kita masukin tupperware, kita masukin kulkas. Nah waktu keluar dari kulkas memang dia agak keras, tapi nanti kita panasin, dia akan kembali semula seperti saat ini kita selesai memanggangnya. Nah seperti ini ya. Oke, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua.